Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ini Bapak sini, ini ada satu tujuan. Pengen tahu tujuannya apa? Tidak. Pengen. Tahu? Pengen. Bapak kesini karena mendengar aduan, mendengar berita dari Bapak Ibu guru yang mengajar di sini di kelas 5. Bapak Ibu guru mengatakan bahwa anak-anak di kelas 5 ini ketika ada PR sangat jarang mengerjakan. Bahkan menurut Bapak Ibu guru, beliau mengatakan sampai 80% yang tidak mengerjakan. Satu kelas ada berapa? 25. Yang mengerjakan hanya sekitar 5 anak. Itu kan berarti sangat parah sekali, sangat Tidak patut. ya, tidak layak untuk dikerjakan. Nah, baiklah, Bapak ingin tahu sebelumnya ya, kenapa kok kalian tidak mengerjakan PR, sering tidak mengerjakan, itu alasannya apa? Sibuk, Pak. Apa? Sibuk, Pak. Sibuk apa? Sibuk Pak. Ngaji mulai jam 9. Sibuk ngaji, pulangnya jam 9. Ada yang lain? Ada. Apa? Lupa. Oke, lupa. Ada yang lain? Alasan yang lain? Supik kok terus. Apa? Ketiduran. Karena ketiduran. Main HP terus, Apa? Pak. Gimana? Nuril apa? Males. Apalagi? Hah? Karena? Pak, main HP karena tidak ditulis PR, Pak. Karena tidak ditulisi bahwa itu PR, jadi tidak tahu. Apa ada lagi? Terus, Pak. Ada PR terus, setiap hari ada PR. Ada lagi alasannya? Ja, main HP terus. Terlalu banyak main HP. Tidak ada waktu belajar. Tidak ada waktu belajar. Hah? Sudah dikerjakan. Ya itu kan yang mengerjakan. Nah, berarti ada banyak tadi ya. Satu, karena terlalu lama mengajinya sehingga tidak ada waktu Ketiduran. PR. Ada yang ketiduran, ada yang lupa, ada yang malas, ada yang capek, ada yang terlalu banyak main HP. Kalian ini posisinya saat ini sedang apa? Belajar. Kalau belajar tugasnya seharusnya apa? Main. Kalau belajar otomatis pelajar tugasnya adalah yang utama itu belajar. Ya? Jadi pacaran. Lupa dengan Nabi. Masa masih kecil udah pacaran. Boleh pacaran. Boleh pacaran ketika nanti sudah nikah. Saya itu dulu tidak pernah pacaran. Pacaran saya setelah nikah. Itu baru boleh. Nah, sekarang diperhatikan. Saya kasih tahu. Nah, kalian kan tadi banyak yang tidak mengerjakan PR. Saya beritahu akibatnya apa kalau kalian malas belajar. Malas belajar di sekolah ataupun malas belajar ketika di rumah. Akibatnya apa? Yang pertama ini yang kalian harus tahu. Otomatis kalau malas belajar, kalian akan yang pertama
prestasinya pasti akan turun, nilainya pasti akan jelek. Itu pasti. Tidak mungkin anak yang malas belajar nilainya tinggi, tidak mungkin. Kalau ada itu hanya suatu kebetulan. Tapi kalau semuanya malas pasti akan nilainya buruk. Yang kedua, kalau kalian sudah kelas 6 bisa resikonya nanti bisa tidak lulus. Kan rugi. Sekolah sudah 6 tahun tinggal lulusnya tidak lulus gara-gara malas belajar. Resiko yang kedua sekarang yang harus diketahui, hilang peluang kalian di masa depan. Umpama kalian sudah sampai SMA, sudah MA, biasanya kan kalau masih ada kesempatan belajar, pengen masuk ke perguruan tinggi, pengen kuliah di tempat yang baik, perguruan tinggi yang maju, mundur. Biasanya tidak bisa maju mundur. Yang kedua, karirnya menjadi terbatas. Kenapa kok bisa karirnya terbatas? Umpama pengen bekerja di tempat yang gajinya besar, tapi syaratnya orangnya harus pandai. Kalau kalian tidak pandai, otomatis nilainya akan turun, tidak akan diterima nilainya, ya kan? Tidak akan bisa masuk di tempat bekerja yang bagus, yang gajinya tinggi tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Pak, biasanya kan yang ketiga, kepercayaan tinggi kalian akan turun. Maksudnya gimana? Kepercayaan tinggi akan turun. Orang yang bodoh biasanya akan terus merasa tidak mampu, tidak bisa mengerjakan banyak hal. Itu berarti nanti akan kalian menjadi orang yang minder. Sedangkan orang yang minder itu buruk. Akibat yang keempat, ada lagi kesulitan bidang sosial. Ketika berkumpul dengan teman, biasanya diajak, alah cah gendeng, ora usah dikancani, tidak usah dikumpuli. Nah, kadang kan terjadi seperti itu. Gak usah ditemani, karena apa? Orangnya bodoh, orangnya diajak ngobrol tidak paham, sulit memahami omongan temannya. Nah, itu nanti kan otomatis kalian sulit bergaul. Sehingga kalau sulit bergaul, nilainya jelek, otomatis masa depan kalian akan lebih suram. Nah, itu bahayanya kalau tidak mau belajar. Yang paling bahaya lagi, yang ini sering terjadi, biasanya kan orang hidup itu perlu uang, ya kan? Resiko finansial yang kalian terima tidak bisa memiliki uang yang banyak, karena tadi pengen bekerja di tempat yang gajinya tinggi tidak bisa, pengen bekerja sendiri dengan hasil yang tinggi tidak bisa karena otaknya tidak mampu. Nah, itu beberapa akibat yang bisa diterima orang yang malas. Sekarang pengen tahu tadi apa solusinya agar kalian tidak menjadi orang yang malas? Ada yang pengen tahu? Tidak, Kepengen tahu solusinya, pemecahannya agar kalian bisa menjadi orang yang rajin ketika ada PR mau mengerjakan? Mau. Nah, ini saya kasih 3 cara agar kalian menjadi orang yang rajin ketika ada tugas mau mengerjakan. Yang pertama, perbaiki motivasi kalian belajar. Tujuan kalian belajar itu untuk apa? Itu kalian harus tahu kenapa kok saya harus rajin. Mungkin ada yang alasannya biar nanti kalau sekolah bisa milih, Pak. Contohnya dari MI pengen ke SMP. Tapi aku mondok, Pak. Ya, mondok juga sama. Nanti kan mondok juga yang pondok favorit itu ada
tesnya. Kalau dites tidak mampu, otomatis tidak bisa masuk. Pengen di SMP favorit, juga ada tesnya. Itu kalian harus menemukan tadi apa? Temukanlah motivasi belajar kalian. Aku bisa sregep itu karena apa? Cari alasan agar kamu bisa rajin. Mungkin ada, kalau saya dapat peringkat ranking 1, 2, 3 Pak, dapat hadiah orang tua. Itu jadikan motivasi kamu belajar. Kalau saya rajin Pak, dikasih uang saku yang lebih. Nah itu jadikan motivasi kamu belajar. Atau mungkin pokoknya aku udah jaluk tapi gak dikasih apa-apa. Nah makanya cari motivasi, sesuatu alasan yang bisa membuat kamu rajin. Yang kedua sekarang, atur kebiasaan belajar. Buat jadwal pelajaran. Contohnya tadi, Pak ngajinya sampai jam 9 malam. Berarti umpama, berarti saya mengerjakan PR-nya setelah pulang sekolah sebelum pergi ke madrasah. Atau setelah pulang madrasah ada waktu sebentar. Ya. Tidak ada Pak, langsung pulang madrasah langsung ngaji. Ketika pagi setelah sholat subuh, sholatnya minta dibangun orang tua. Bu, Pak, saya bangunkan pas adzan subuh. Lu kenapa kok tumben? Orang tua kan tanya mungkin, kenapa kok tumben pengen dibangunkan subuh? Saya mulai sekarang pengen belajar setelah sholat subuh. Nah, itu contohnya, pokoknya atur jadwal. Malah sholat subuhnya di kondok. Nah, ya intinya buat jadwal belajar dan jadwal tersebut dikerjakan secara konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu dilakukan secara terus-menerus. Dilakukan secara rutin walaupun sebentar. Contohnya apa? Walaupun belajar 15 menit, lakukanlah setiap hari. Pak, aku tidak belajar di channel sama aku. Kalau tidak belajar dibiarkan ya. Tapi engkau THP tidak belajar di puisi. Nah, itu termasuk salah satu cara belajar yang kurang pas. Belajar itu lebih baik setiap hari. Walaupun waktunya pendek tapi terus menerus. Nah, yang ketiga, ini kadang sering menjadi alasan, Pak tidak bisa mengerjakan, tidak tahu jawabannya, males, tidak ada waktu. Nah ini kalau kalian di rumah kan ada orang tua, ada saudara, bahkan ada HP, bisa tanya Mbak Google. Nggak punya kuota Pak, kalau nggak ada wifi nggak ada kuota, ya pokoknya cari cara membaca buku. Biasanya ada di buku di bacaannya itu ada. Pak nggak ada Pak? Gimana? Kalau nggak ada? Kalau nggak ada, kalau dijawab sebenarnya, yang penting dijawab. Tapi intinya jangan ngawur. Boleh jawab yang kira-kira paling pas menurut kamu, tapi tidak boleh ngawur, tidak boleh jawab ora erti contohnya. Cuma jawaban kok ora erti, malah kadang ada yang jawab Allah, dijawab lagi apa? Asbunallah. Boh Pak. Kamu nanya. Jawaban malah kamu nanya, jawaban malah dibalik tanya. Nah itu ya. Saya ulangi solusinya. Tadi yang pertama apa? Ya apa? Ya silakan. Solusinya agar kalian bisa rajin, yang pertama perbaiki motivasi. Cari alasan agar kalian bisa rajin. Yang kedua, buat jadwal pelajaran, lakukan belajar secara konsisten, terus menerus setiap hari walaupun waktunya pendek.
Yang ketiga, tanya ke keluarga, orang tua, saudara, bahkan tanya Mbah Google ketika ada tugas. Kalau itu dikerjakan, insya Allah nanti ada perubahan. Saya pengen lihat buktinya. Nanti seminggu yang akan datang saya akan ke sini lagi, saya akan cek apa ada perubahan atau tidak. Saya harapkan ada perubahan ya. Siap berubah ya? Ya, saya mohon kalian belajar itu manfaatnya untuk kalian sendiri, bukan untuk bapak dan ibu guru, tapi kalian sendiri yang akan mengambil manfaatnya. Kalau kalian tidak belajar, kalian rugi nanti di masa yang akan datang. Itu aja. Terima kasih. Diperhatikan tadi 3 solusi dari Bapak, dipraktekkan, seminggu lagi akan saya cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.